Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan tentang pola kebudayaan etnik Banjar dan Toraja. Yang pertama, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya yang bernama saya sendiri Yusri Sajida Fatimah Pasaribu, yang kedua Dwi Yanti Sihombing, dan yang ketiga Patricia Haryanja. Berikut pemaparan materi dari kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari sejarah dari suku Banjar. Suku Banjar merupakan nasion lama penduduk asli dari bekas kerajaan Banjar yang dihapuskan Belanda tahun 1860. Suku bangsa Banjar terbentuk dari suku-suku Bukit, Maayan, Lawangan, dan Ngaju yang dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu yang berkembang sejak zaman Sriwijaya dan kebudayaan Jawa pada zaman Majapahit, dipersatukan oleh kerajaan yang beragama Buddha, Hindu, dan terakhir Islam dari kerajaan Banjar, sehingga menumbuhkan suku bangsa Banjar yang berbahasa Banjar. Suku bangsa Banjar terbagi menjadi 3 suku, yaitu Banjar Pahuluan, kedua Banjar Batang Banyu, yang ketiga Banjar Kuala. Banjar Pahuluan pada asasnya adalah penduduk daerah lembah sungai atau sering disebut dengan cabang Sungai Negara yang berhulu ke pegunungan Meratus, daerah lembah sungai. Banjang Batar Banyu mendiami lembah Sungai Nera, sedangkan orang Banjar Kuala mendiami sekitar Banjarmasin dan Martapura. Bahasa yang mereka kembangkan dinamakan bahasa Banjar, yang terbagi ke dalam 2 dialek besar, yaitu Banjar Hulu dan Banjar Kuala. Nama Banjar warga diperoleh karena mereka dahulu atau sebelum Kesultanan Banjar dihapuskan pada tahun 1860 adalah warga Kesultanan Banjarmasin yang disingkat dengan Banjar sesuai dengan nama ibu kotanya. Pada mulanya berdirinya ketika ibu kota dipindahkan ke arah pedalaman atau terakhir di Martapura. Nama tersebut tampaknya sudah baku atau tidak berubah. Baiklah, di sini saya akan meneruskan penjelasannya mengenai nilai budaya Banjar yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia. Yang pertama, hubungan manusia dengan diri sendiri dan manusia dengan alam. Wujud konsep berlelaan merupakan nilai ikhlas dan syukur dan semata-mata untuk ibadah. Yang kedua, mendapat keridhaan Allah SWT. Pada sistem kekerabatan, baik karena keturunan maupun karena status sosial dan profesi, ada pada sistem kekerabatan konsep dalam bubuhan. Dalam konsepsi bubuhan termuat nilai bediksanakan atau persaudaraan, atau betutulangan atau tolong menolong, dan mau haja bakala bamanang atau mau saja kala menang. Maksudnya mau saja memberi dan menerima. Bubuhan sebagai kesatuan sosial sangat kuat ikatannya dengan kegotong royongan. Orang hidup harus bertutolongan atau tolong menolong. Jangan hidup dengan seorang-seorang atau sendiri-sendiri. Nilai untuk pengembangan diri konsepsi Gawi Manutung, yaitu seorang dalam mengerjakan nilai dalam sesuatu harus dapat menyelesaikan dengan baik, serta konsepsi dalam balangsar dada, artinya biarpun harus berselancar dada yang maknanya seseorang harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Nilai konsepsi bisa mandat awal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nasihat ini biasanya diberikan agar dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat. Saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai filsafat hidup dan nilai-nilai budaya dalam suku Banjar. Terdapat beberapa unsur filsafat hidup suku Banjar, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, antara lain yang pertama Baiman, yaitu setiap orang Banjar meyakini adanya Tuhan atau Allah. Setiap individu suku Banjar selalu disuruh
untuk mempelajari tentang rukun iman dan melaksanakan dengan rajin kelima rukun Islam. Bila belum mempelajari tentang keimanan dan rukun Islam ini, dianggap keberagamaan orang Banjar belum sempurna. Yang kedua, Bauntung. Orang Banjar harus punya keterampilan hidup. Jadi orang Banjar jadi kecil sudah diajari keterampilan kejuraan, yaitu keterampilan yang dikaitkan dengan pekerjaan tertentu yang terdapat di lingkungannya. Hal ini bisa dilihat dari asal orang Banjar tersebut. Misalnya orang Kelua punya keahlian menjahit, orang Amuntai punya keahlian membuat lemari, orang Alabio punya keahlian sebagai pedagang kain, negara punya keahlian sebagai pedagang emas, membuat gerabah, membuat perahu atau kapal. Orang Mergasari punya keahlian sebagai pembuat anyaman, orang Martapura punya keahlian berdagang batu-batuan. Orang Banjar selalu diajari life skill atau keterampilan agar hidup bisa mandiri. Orang Banjar harus bekerja terus-menerus karena setiap kali selesai suatu tugas lain telah menanti. Yang ketiga, Batuah, arti berkah atau bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Orang Banjar sebagai pemeluk agama Islam tentu akan mengamalkan ajaran secara baik, yaitu agar hidupnya membawa kebaikan bagi orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi orang Banjar dalam tatanan masa lalu maupun saat ini selalu diharapkan agar hidupnya berguna bagi dirinya, keluarga, dan orang banyak. Agar bisa berguna bagi masyarakat, maka orang Banjar harus memiliki iman yang kuat, ilmu yang bermanfaat, dan bermaal kebajikan. Yang keempat, cangkal, yaitu ulet dan rajin dalam bekerja. Orang Banjar harus bekerja keras untuk menggapai cita-cita, sehingga di masa lalu mereka suka merantau. Sifat cangkal dalam bekerja adalah salah satu identitas orang Banjar. Dalam pandangan orang Banjar, bekerja harus maksimal, berdoa dan bertakwa kepada Allah SWT sehingga hidupnya akan bahagia di dunia akhirat. Yang kelima, baik tingkah laku, yaitu orang Banjar dalam pergaulan sehari-hari harus menunjukkan budi pekerti yang luhur agar dia disenangi orang lain. Dengan kata lain, orang Banjar harus pandai beradaptasi dengan lingkungan di mana dia bertempat tinggal. Yang keenam, kompetitif individual, yaitu orang Banjar terkenal sebagai pekerja keras dalam menggapai cita-citanya, tetapi bekerja sendiri-sendiri tidak secara kolektif, sehingga orang Banjar tidak mampu membangun suatu proses kekuatan ekonomi atau politik di pentas nasional. Orang Banjar cenderung memiliki sifat individual dan ego yang tinggi sehingga susah diatur. Yang ketujuh, materialis pragmatis, yaitu gaya hidup orang Banjar saat ini dikarenakan pengaruh globalisasi dengan tren hidup yang materialis pragmatis, sehingga pola hidup orang Banjar sangat konsumtif. Di sisi lain, gaya hidup anak muda Banjar dalam memilih kerja lebih mengutamakan kerja kantoran yang berdasi atau karyawan supermarket daripada pedagang kecil dengan modal sendiri dan mandiri. Yang kedelapan, sikap qanaah dan pasrah. Orang Banjar selagi muda adalah pekerja keras untuk meraih cita-citanya, tapi kalau sudah berhasil dan sudah tua, hidupnya santai untuk menikmati hidup dan beribadah kepada Allah untuk mengisi waktu. Yang ke-9, haram menyerah dan wajah sampai ke puting, yaitu pantang menyerah dan tegar pendirian. Kata hikmah di atas diungkapkan oleh penegasan Antasari dalam rangka memperkuat motivasi pasukannya menghadapi pasukan penjajah Belanda. Orang Banjar mempunyai pendirian kuat untuk mempertahankan keyakinan atau yang diperjuangkannya sehingga tidak mudah goyang atau terombang-ambing oleh situasi atau kondisi yang dihadapi. Prinsip ini dipakai dan dijadikan semboyan Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai sejarah suku Banjar dan nilai budaya di suku Banjar dan juga falsafah hidup dalam suku Banjar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kebudayaan suku Banjar, pertama, keterampilan mengolah lahan pasang surut.
Kondisi geografis Kalimantan Selatan yang banyak memiliki sungai dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh orang Banjar, sehingga salah satu keahlian orang Banjar adalah mengolah lahan pasang surut menjadi kawasan budidaya pertanian dan permukiman. Sistem irigasi khas orang Banjar yang dikembangkan masyarakat Banjar mengenal 3 macam kanal. Yang pertama adalah Anjir, yang kedua adalah Handil, dan yang ketiga adalah Saka. 2. Rumah Banjar. Rumah Banjar adalah rumah tradisional suku Banjar. Arsitektur tradisional ciri-cirinya antara lain mempunyai parlambang, mempunyai penekanan pada atap, ornamental, dekoratif, dan simetris. Rumah tradisional Banjar adalah tipe-tipe rumah khas Banjar dengan gaya dan ukirannya sehingga mulai berkembang sebelum tahun 1871 sampai tahun 1935. Dari sekian banyak jenis-jenis rumah Banjar, tipe hubungan tinggi merupakan jenis rumah Banjar yang paling dikenal dan menjadi identitas rumah adat suku Banjar. Yang ketiga, tradisi lisan. Tradisi lisan oleh suku Banjar sangat dipengaruhi oleh budaya Melayu, Arab, dan Cina. Tradisi lisan Banjar berkembang sekitar abad ke-18, yang diantaranya adalah Madin dan Lamut. Yang keempat adalah teater. Salah satu-satunya seni teater tradisional yang berkembang di Pulau Kalimantan adalah Mamanda. Mamanda adalah seni teater atau pementasan tradisional yang berasal dari Kalimantan Selatan. Dibanding dengan seni pementasan yang lain, Mamanda lebih mirip dengan lenong dari segi hubungan yang terjalin antara pemain dengan penonton. Interaksi ini membuat penonton menjadi aktif menyampaikan komentar-komentar lucu yang disinyair dapat membuat suasana menjadi lebih hidup. Yang kelima adalah musik. Salah satu kesenian berupa musik tradisional khas suku Banjar adalah musik panting. Musik ini disebut panting karena didominasi oleh alat musik yang dinamakan panting, sejenis gambus yang memakai senar, maka disebut musik panting. Yang keenam, tarian. Seni tari Banjar terbagi menjadi dua, yaitu seni tari yang dikembangkan di lingkungan istana atau keraton, dan seni tari yang dikembangkan oleh rakyat. Seni dari keraton ditandai dengan nama baksa yang berasal dari bahasa Jawa, yaitu beksan, yang menandakan kehalusan gerakan dalam tata tariannya. Tari-tari ini telah ada dari ratusan tahun yang lalu semenjak zaman Hindu, namun gerakan dan busananya telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi dewasa ini. Contohnya gerakan-gerakan tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan adab Islam mengalami sedikit perubahan. Yang selanjutnya adalah identitas suku Toraja. Suku Toraja memiliki sedikit gagasan secara jelas mengenai diri mereka sebagai sebuah kelompok etnis sebelum abad ke-20. Sebelum penjajahan Belanda dan masa pengkristenan, suku Toraja yang tinggal di daerah dataran tinggi dikenali berdasarkan desa mereka dan tidak beranggapan sebagai kelompok yang sama. Meskipun ritual-ritual menciptakan hubungan di antara desa-desa, ada banyak keragaman dalam dialek, hierarki sosial, dan berbagai praktik ritual di kawasan daratan tinggi Sulawesi. Toraja pertama kali digunakan sebagai sebutan penduduk dataran rendah untuk penduduk dataran tinggi. Akibatnya pada awalnya Toraja lebih banyak memiliki hubungan perdagangan dengan orang luar seperti suku Bugis, suku Makassar, dan suku Mandar yang menghuni sebagian besar dataran rendah di Sulawesi daripada dengan sesama suku di dataran tinggi. Kehadiran misionaris Belanda di dataran tinggi Toraja memunculkan kesadaran etnis Toraja di wilayah Sadaan Toraja, dan identitas bersama ini tumbuh dan berbangkitnya peristiwa di tanah Toraja. Sejak itu Sulawesi Selatan memiliki 4 kelompok etnis suku Bugis. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang sejarah suku Toraja. Sejak abad ke-17, Belanda mulai menancapkan kekuasaan perdagangan dan politik di Sulawesi melalui VOC. Selama 2 abad, mereka mengacukan wilayah dataran tinggi Sulawesi Tengah atau tempat suku Toraja tinggal. Karena sulit dicapai dan hanya memiliki sedikit lahan yang produktif, pada akhir abad ke-19, Belanda mulai khawatir terhadap pesatnya penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, terutama di antara suku Makassar dan Bugis. Belanda melihat suku Toraja
yang menganut animisme sebagai target yang potensi untuk dikristenkan. Pada tahun 1920-an, misi penyebaran agama Kristen mulai dijalankan dengan bantuan pemerintah kolonial Belanda. Selain penyebaran agama, Belanda juga menghapuskan perbudakan dan menerapkan pajak daerah. Sebagai garis digambarkan di sekitar wilayah Sakdan dan disebut Tanah Toraja. Tanah Toraja awalnya merupakan subdivisi dari Kerajaan Luwu yang mengklaim wilayah tersebut. Pada tahun 1946, Belanda memberikan Tanah Toraja status Regentschap ya, dan Indonesia mengakuinya sebagai suatu kabupaten pada tahun 1957. Selanjutnya, kebudayaan suku Toraja. Yang pertama, tongkonan. Tongkonan adalah rumah tradisional Toraja yang terdiri di atas tumpukan kayu dan dihiasi dengan ukiran berwarna merah, hitam, dan kuning. Kata tongkonan berasal dari bahasa Toraja. Tongkon yang artinya duduk. Tongkon merupakan pusat kehidupan sosial suku Toraja. Ritual yang berhubungan dengan tongkonan sangatlah penting dalam kehidupan spiritual suku Toraja. Oleh karena itu, semua anggota keluarga diharuskan ikut serta karena tongkonan melambangkan hubungan mereka dengan leluhur mereka. Yang kedua, ukiran kayu. Bahasa Toraja hanya diucapkan dan tidak memiliki sistem tulisan. Untuk menunjukkan konsep keagamaan dan sosial, suku Toraja memiliki ukiran kayu dan menyebutkan pasura atau tulisan. Oleh karena itu, ukiran kayu merupakan perwujudan budaya Toraja. Yang ketiga, upacara pemakaman. Dalam masyarakat Toraja, upacara pemakaman atau rambu solo merupakan ritual yang paling penting dan berbiaya mahal. Semakin kaya dan berkuasa seorang, maka biaya upacara pemakamannya akan semakin mahal. Dalam agama Aluk, hanya keluarga bangsawan yang berhak menggelar upacara pemakaman yang besar. Upacara pemakaman seorang bangsawan biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari. Sebuah tempat prosesi pemakaman yang disebut dengan rante biasanya disiapkan pada sebuah padang rumput yang luas. Selain sebagai tempat pelayat yang hadir, juga sebagai tempat lumbung padi dan sebagai perangkat pemakaman lainnya yang dibuat oleh keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat, musik dan tarian. Suku Toraja melakukan tarian dan beberapa acara, kebanyakan dalam upacara penguburan. Mereka menari untuk menunjukkan rasa duka cita dan untuk menghormati sekaligus menyemangati arwah almarhum, karena sang arwah akan menjalani perjalanan yang menuju akhirat. Pertama-tama, sekelompok pria akan membuat lingkaran dan menyanyikan lagu sepanjang malam untuk menghormati almarhum, atau ritual tersebut disebut dengan Mak Badong. Ritual tersebut dianggap sebagai komponen terpenting dalam upacara pemakaman. Pada hari kedua pemakaman, tari prajurit atau Mak Randing ditampilkan untuk memuji keberanian almarhum semasa hidupnya. Alat musik tradisional Toraja adalah suling bambu yang disebut dengan pasuling. Suling berlubang 6 itu dimainkan pada banyak tarian, seperti pada tarian Mak Bondesan. Ketika alat ini dimainkan bersama kelompok pria dan menari dengan tidak berbaju dan berkuku jari panjang. Suku Toraja juga mempunyai alat musik lainnya, misalnya papale yang dibuat dari daun
palem dan dimainkan pada waktu panen dan ketika upacara pembukaan rumah. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.